Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, share screen dulu. Kita share screen, udah ada kan? Baik. Kami dari kelompok 4 dari kelas reguler bimbingan dan konseling semester 3 akan mempresentasikan perkembangan dewasa madya. Kelompok kami berisikan 4 anggota. Yang pertama ada Anissa Hoelia Septianti yang kebetulan tidak bisa hadir karena ada halangan. Yang kedua ada Rara Suara Andrepati, ada saya sendiri, Realudin Ainun Janjabil, dan ada Setiawati Ninda Anggraini. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tumbuh dewasa madya yang akan dibawakan oleh Teh Ninda. Kepada Teh Ninda, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Enggak. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan gitu ya. Di sini pertama ada pengertian tumbuh dewasa madya. Tumbuh dewasa merupakan suatu proses transisi dari masa remaja menuju dewasa melalui proses biologis maupun melalui pengalaman yang dialami oleh seorang individu. Pertumbuhan meliputi beberapa aspek, di antaranya fisik, kognitif, dan sosial emosionalnya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Usia madya merupakan masa kritis di mana baik kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnansi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Menurut Erikson, pada usia madya, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya menjadi berhenti atau tetap tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Next, Kang. Nah, di sini ada perkembangan fisik pada usia madya. Yang pertama ada perubahan pada penampilan. Bagi pria maupun wanita terdapat kekuatan bahwa penampilan usia madya mereka akan menghambat kemampuan untuk daya tarik terhadap lawan jenisnya. Tanda-tanda menua juga cenderung menjadi lebih jelas di kalangan kelompok-kelompok sosioekonomis daripada kelompok lainnya. Pada umumnya, pria dan wanita dari kelompok sosial ekonomi yang tinggi nampak lebih muda dari usia sebenarnya, sedangkan mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah akan nampak lebih tua dari usia sebenarnya. Hal ini mungkin sebagian dijelaskan oleh kenyataan bahwa mereka yang dari kelompok lebih rendah atau kurang beruntung bekerja lebih banyak gitu. Dan kerjanya tuh kasar. Lebih jauh lagi, mereka yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung tidak mungkin menambah dan mendapat alat kecantikan dan pakaian yang bagus yang menutupi tanda-tanda penuaan mereka. Yang kedua, perubahan dalam kemampuan indera. Perubahan yang paling nampak terdapat pada mata dan telinga. Perubahan fungsional dan generatif pada mata berakibat mengecilnya bundaran kecil pada anak mata, mengurangi ketajaman mata, dan akhirnya cenderung menjadi glaukoma, katarak, dan tumor. Kemampuan mendengar juga akan melemah gitu pada usia madya. Akibatnya, mereka yang berusia madya selalu harus mendengar sesuatu secara lebih sungguh-sungguh daripada mereka yang lebih muda gitu. Di samping menurunnya kemampuan mendengar, terjadi pula penurunan daya cium dan rasa. Hal ini terutama terjadi pada pria. Alasannya ialah rambut hidung mereka bertambah sehingga mengurangi rangsangan daya cium untuk menembus organ-organ indera penciuman yang terletak pada batang hidung. Nah, yang ketiga, perubahan pada keberfungsian fisiologis. Perubahan-perubahan pada tubuh bagian luar terjadi berbarengan dengan perubahan pada organ-organ dalam tubuh dan keberfungsiannya.
Perubahan ini pada sebagian besar bagian tubuh langsung atau tidak langsung diakibatkan perubahan jaringan tubuh, seperti gelang karet yang tua, dinding saluran arteri menjadi rapuh dengan bertambahnya usia. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kesulitan sirkulasi, meningkatnya tekanan darah, khususnya pada orang gemuk dapat menyebabkan komplikasi jantung. Yang keempat, perubahan pada kesehatan. Masalah kesehatan secara umum pada usia madya mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing-pusing, sakit pada lambung, kehilangan selera makan, serta insomnia. Bagaimana usia madya mempengaruhi kesehatan individu tergantung pada banyak faktor seperti faktor keturunan, riwayat kesehatan masa lampau, tekanan emosi dalam hidup, dan kemauan untuk penyesuaian diri dengan pola hidup yang mengubah kondisi jasmani. Dan yang terakhir, perubahan seksual. Sejauh ini, penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria maupun wanita pada usia madya terdapat pada perubahan-perubahan kemampuan seksual mereka. Menopause dan klimakterik, keduanya diliputi dengan misteri bagi kebanyakan pria dan wanita. Terdapat berbagai kepercayaan tradisional yang membuat orang semakin merasa takut dalam memasuki masa tersebut dalam kehidupan mereka. Ketika perubahan fisik ini terjadi, masa-masa ketika wanita mengalami menopause ini misalnya sering disebut sebagai masa kritis. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Teh Ninda. Selanjutnya kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif yang akan dibawakan oleh Teh Raraswara. Kepadanya saya persilakan. Mangga, Teh Rara. Sepertinya Teh Rara terkendala oleh jaringan. Mohon tunggu beberapa saat. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif pada usia dewasa madya. Nah, perkembangan kognitif orang dewasa dalam rentang usia 40-60 tahun merupakan masa terjadinya penurunan kemampuan fisik dan perluasan tanggung jawab, yaitu masa di mana individu menjadi lebih sadar akan usia muda dan berkurangnya jumlah waktu hidupnya. Nah, ini adalah titik di mana seseorang berusaha meninggalkan sesuatu yang mempunyai makna kepada generasi selanjutnya ketika ia sudah mencapai dan mendapatkan kepuasan dalam karir. Masa ini mencakup keseimbangan antara pekerja dan tanggung jawab yang dimiliki di tengah-tengah perubahan fisik dan psikologisnya. Lalu yang selanjutnya, next. Materi selanjutnya, perkembangan sosio-emosi. Nah, perkembangan sosio-emosi pada usia madya ini ada beberapa faktor penting yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama ada kesehatan yang baik menyebabkan orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial.